Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 4. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukan dengan cara yang santun. Nah, dari teks aku ingin lingkungan bersih, tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Nah, kira-kira pada teks tadi masalahnya apa ya teman-teman? Masalahnya adalah Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Itu ada pada paragraf pertama. Lalu penyelesaiannya, Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Lalu masalahnya lagi, ada 2 masalah ya di sini teman-teman. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Itu ada pada paragraf 2. Penyelesaian masalahnya adalah Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah masalah dan penyelesaiannya. Ketika kalian mendapatkan situasi sama seperti Edo, kalian bisa menggunakan cara ini dengan cara mengingatkan orang yang berbuat salah. Tapi mengingatkannya harus dengan santun ya. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Bekerjalah dalam kelompok. Tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Diskusikan penyelesaiannya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Di sini teman-teman bisa membentuk kelompok. Lalu kalian cari masalah di sekitar lingkungan kalian. Lalu kalian buat penyelesaiannya. Saya akan memberi contoh. Misalnya masalahnya adalah ada orang yang membuang sampah di sungai. Nah, penyelesaian masalahnya adalah kita mengingatkan orang tersebut untuk tidak membuang sampah di sungai. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Silahkan kalian berdiskusi. Kalian mau pakai contoh saya tadi juga tidak apa-apa. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja lingkunganmu yang harus selalu bersih? Menurut saya, semua lingkungan saya harus bersih. Karena ketika lingkungan bersih itu hati menjadi nyaman, sedap dipandang mata, baunya sejuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada kolom berikut. Lingkungan rumah bersih. Nah, di sini ada kewajiban dan hak. Apakah teman-teman masih ingat apa itu kewajiban dan apa itu hak?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapat. Nah, kewajiban kita di lingkungan rumah yang bersih adalah yang pertama, menyapu karangan, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah antara sampah plastik dan sampah dedaunan. Lalu bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah dengan cara menanam bunga atau menanam pohon-pohon, menutup saluran air. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum mengerti maksud dari menutup saluran air. Menutup saluran air juga merupakan tindakan yang bisa dilakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Karena biasanya saluran air yang terbuka akan memicu banyak orang membuang sampah sembarangan dan menjadikan saluran air tersebut sebagai sarang sampah dan sumber penyakit. Oleh sebab itu, kita bisa menutup saluran air tersebut. Lalu hak kita. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita apa saja? Yang pertama, pekarangan bersih, rumah bersih dan bebas bibit penyakit, sampah mudah didaur ulang, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah rindang dan asri, sejuk, enak banget dipandang mata, lalu terhindar dari beberapa penyakit. Itu adalah kewajiban dan hak kita di lingkungan rumah yang bersih. Mari kita sama-sama buat lingkungan rumah kita menjadi bersih, aman, nyaman. Amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Lakukan dengan percaya diri. Nah, kalian bisa menceritakan pengalaman tentang menerapkan kewajiban dan hak kalian di lingkungan rumah yang bersih. Nah, kalian bisa membuat cerita pengalaman. Misalnya begini. Setiap hari Senin, saya dan keluarga melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sehingga lingkungan rumah menjadi bersih, aman. Tidak hanya itu, setiap hari ibu menyapu pekarangan dan aku membantunya agar pekarangan terlihat bersih. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman lain juga nggak apa-apa, silahkan kalian tulis. Kalian pakai pengalaman saya tadi juga tidak apa-apa ya. Sesuka hati kalian. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman kalian. Nah, ketika kalian di rumah, lalu kalian bingung mau diskusi dengan siapa, kalian bisa berdiskusi dengan saya. Cara memilih sayuran yang baik itu yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu. Seperti pada di gambar itu sayuran segar ya teman-teman. Bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Upayakan sayuran lokal. Sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita.
sayuran tidak busuk atau basi. Yang keenam, sayuran dibungkus dengan baik. Nah, mungkin teman-teman ada cara lain untuk memilih sayuran yang baik. Silahkan kalian tulis ya. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu belanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Nah, coba kalian ikut ibu pergi ke pasar dan kalian lihat mana sih sayuran yang baik itu dan mana sih sayuran yang kurang sehat itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menuliskan masalah dan menyelesaikannya. Yang kedua, menuliskan kewajiban dan hak. Dan yang terakhir, mengetahui cara memilih makanan sehat. Karena makanan sehat akan membuat tubuh kita sehat. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Oh iya, ketika kalian menulis di komentar itu, kalian jelaskan kalian kurang paham bagian mana. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.